Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Santri sekalian dan pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik hidayahnya kepada kita semuanya, terkhusus nikmat iman dan Islam. Yang kedua, marilah kita senantiasa berselawat kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni yang tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa berselawat kepada beliau sebagai bentuk konkret ketaatan kita kepada beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Semoga dengan demikian kita dapat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Santri sekalian, pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama belajar mengapa adab berperan penting di dalam menuntut ilmu. Mengapa ketika menuntut ilmu harus disertai dengan adab. Alhamdulillah telah kita sama-sama pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan Ustadz mengharapkan ketika ada materi yang penting, substansi yang penting, maka silakan dicatat dan dijadikan sebuah rangkuman. Semoga dengan demikian ilmu yang telah kita pelajari dapat melengket lebih lama di dalam akal kita, dan semoga dapat kita amalkan dengan istiqomah ilmu tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan adab dalam menuntut ilmu bagian 2 dan bagian yang ketiga. Bagian kedua ini dengan tema mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, dan bagian ketiga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuntut ilmu. Apa kaitannya? Nanti akan kita bahas secara perlahan. Baik. Sudah siap? Santri sekalian, kita simak dengan seksama. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ustadz memberikan tugas kepada kalian bahwasannya apakah judul materi pada pertemuan sebelumnya? Nah, ini kalau kalian mendengarkan dan menyimak video pembelajaran sebelumnya, pasti insya Allah bisa menjawab. Apalagi kalian telah mencatat sebelumnya, insya Allah pasti bisa menjawab. Nah, berbeda kasusnya kalau kalian tidak mendengarkan audionya, tidak menulisnya, maka bisa jadi ini tidak dapat kalian jawab. Solusinya, dengarkan video pembelajarannya. Baik ya, siap ya? Nah, ini tugas yang pertama adalah
Apakah judul materi pada pertemuan sebelumnya? Semoga tidak ada yang salah. Baik. Santri sekalian, pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira mengapa sih kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu? Ternyata syarat diterimanya semua ibadah adalah dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwasannya bersama, ilmu adalah ibadah. Ilmu adalah ibadah. Sehingga kalau ilmu sama dengan ibadah, berarti ibadah atau ilmu tersebut membutuhkan niat. Nah, niatnya ini karena siapa dulu? Ya. Apakah karena manusia? Apakah karena pujian manusia? Apakah hanya untuk mempintarkan dirinya? Namun, niat yang paling baik adalah segala amalan atau ibadah itu kita arahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ingin ilmu kita itu bermanfaat, ilmu itu berkah, maka niatnya harus dibenarkan terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama ya, adalah memperbaiki niat agar niatnya lurus dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau yang disebut dengan muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya santri sekalian, amalan-amalan itu ya, tergantung niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Menuntut ilmu hanya ingin kaya, maka dia dapat kaya saja. Menuntut ilmu ingin pintar, maka dia pintar saja. Menuntut ilmu ingin bersaing dengan temannya, maka ia akan mendapat hal itu juga. Ya. Menuntut ilmu hanya ingin dibilang cerdas, kemudian pintar, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan saja. Maka sungguh merugilah orang-orang yang ketika dia menuntut ilmu, niat yang ia buat di dalam hatinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, dia mendapatkan apa yang ia niatkan. Tetapi bisa jadi amalan dari yang ia niatkan tersebut tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, segala perkara yang kita lakukan selama kita masih hidup dan perkara itu mengarah kepada kebaikan, maka niatkan pertama adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kita mempelajari IPA, mempelajari matematika. Jikalau kita meniatkan mempelajari ya, ilmu dunia tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan nanti perantara dengan ilmu itu kita dapat memperjuangkan Islam ini, ya, kita dapat memakmurkan kejayaan Islam dengan ilmu yang kita miliki tersebut, maka insya Allah akan senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, jikalau kita menuntut ilmu adalah ilmu itu ilmu akhirat, ya, ilmu tentang kebaikan akhirat, maka lebih wajib lagi niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi santri sekalian, pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullah. Segala hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu, maka diawali dengan niat yang benar. Niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini paham ya? Baik. Nah, mengapa sih harus ikhlas dalam menuntut ilmu? Karena ternyata menuntut ilmu ini adalah wajib. Ya, menuntut ilmu adalah wajib. Dan wajib pula kita bersikap ikhlas di dalamnya. Bukan hanya wajib menuntut ilmu, tapi juga wajib ikhlas di dalamnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah senantiasa beribadah kepada Allah, terbebas dari kemusyrikan, dan benar-benar ikhlas. Dan benar-benar ikhlas dalam menjalankan syariat agama ini. Nah, jadi bukan hanya wajib menuntut ilmu, namun juga wajib bersikap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menjalankan semua syariat. Ya. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena ilmu adalah ibadah. Ya. Jadi santri sekalian, pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi apa? Ayo. Gimana, masih ingat yang pertama tadi? Yang pertama tadi adalah niatnya lurus, ya, semata-mata mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wajibnya kita bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, kalau ingin menuntut ilmu maka wajib ikhlas. Ya, karena ilmu bagian dari ibadah. Nah, ilmu adalah ibadah, maka harus ikhlas. Allah sudah memerintahkan dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Baik, kita lanjutkan. Mengapa sih harus ikhlas dalam menuntut ilmu? Karena terdapat ancaman siksa di neraka bagi yang tidak ikhlas menuntut ilmu. Nah, coba kita lihat ya. Janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Kalau kita di sekolah mungkin ustadz ya, membantah orang-orang bodoh. Sudah orang bodoh, ngapain dibantah? Ya, orang bodoh itu diajari. Nah, jadi bukan dibantah. Kalau dibantah, maka kita juga ikut-ikut menjadi orang yang bodoh. Dan janganlah kalian memilih majelis untuk mencari perhatian orang dengannya. Jadi dia bermajelis ya, di sekolah, di kelas, dia memamerkan kepintarannya, kecerdasannya hanya untuk mencari perhatian orang lain. Maka apa kata Rasulullah? Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka tempatnya fannar. Maka tempatnya di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 2 kali, berarti menekankan pada akibat yang pertama. Maka santri sekalian, pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullah,
penting bagi kita untuk senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu, karena kalau niatnya tidak ikhlas, niatnya tidak lurus ya, dan dia hanya mencari ilmu untuk berbangga-bangga, membantah-bantah orang lain, ya berdebat kusir misalnya, dan untuk mencari perhatian orang lain agar dibilang pintar, cerdas, tinggi ilmunya, luas wawasannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Faman fa'ala dzalika fannara." Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka tempatnya di neraka, tempatnya di neraka. A'udzubillahi min dzalik. Nah, setelah kita mengetahui keterangan ini, santri sekalian, pemirsa MS TV rahimani wa rahimakumullah, yuk kita perbaiki diri kita, senantiasa kita luruskan niat, ya. Jangan sampai salah niat di dalam menuntut ilmu, karena ancamannya bisa apa, santri sekalian? Diancam di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Ustadz membuatkan beberapa hal yang dapat menghalangi keikhlasan niat kita di dalam menuntut ilmu. Ada 4 ini, santri sekalian. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lihat yang pertama. Ternyata sombong ini dapat menghalangi keikhlasan niat kita dalam menuntut ilmu. Lantas apakah sombong itu? Adalah memandang dirinya berada di atas orang lain dan merasa paling benar. Masya Allah, ya. Memandang dirinya berada di atas orang lain dan merasa benar. Ini sudah sombong ini. Nah, kalau kita memiliki sifat ini, maka nanti keikhlasan kita bisa luntur, ya, bahkan hilang sudah. Karena niatnya sudah berbeda. Kemudian temannya sombong apa? Ada riya. Apakah riya itu? Menampakkan suatu amalan atau ibadah dengan tujuan orang lain dapat melihatnya kemudian memujinya. Nah, jadi ternyata perbedaan riya dan sum'ah itu terletak pada zahir pelakunya, ya. Kalau riya itu kalau orang lain atau kita melakukan suatu amal ibadah, inginnya orang lain itu melihat, maka itu riya. Tapi kalau kita menampakkan suatu amalan atau ibadah dengan tujuan orang lain dapat mendengarnya, nah ini menggunakan penglihatan, ini pendengaran, maka jatuh ke dalam sahabat dekatnya riya, yaitu adalah sum'ah. Nah, ini. Jadi bedanya pada indranya manusia, ya. Kalau riya lebih kepada penglihatan, kalau sum'ah lebih kepada pendengaran. Kedua hal ini sama-sama dapat membatalkan amalan ibadah. Nah, ini bahaya, ya. Ini bahaya. Yang terakhir adalah tubuliyat. Apa itu? Meniatkan sesuatu untuk mencari popularitas atau sejenisnya. Ingin dikatakan saja, ingin dibilang saja, dia pintar, dia cerdas, ya, dia macam-macam, ya. Dia soleh, dia soleha. Ini masuk dalam perkara tubuliyat, ya. Maksudnya ingin mencari ketenaran saja, ingin menjadi terkenal, populer di kalangan penuntut ilmu. Maka inilah 4 hal yang dapat menjadi penghalang keikhlasan niat di dalam menuntut ilmu. Ada sombong, ada riya, ada sum'ah, ada tubuliyat. Marilah kita berlindung semuanya dari keempat sifat ini, ya. Santri sekalian dan pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullah. Dicatat ya, ini insyaallah ini penting ini. Ya, ini penting. Ada sebuah wasiat ulama tentang ikhlasnya menuntut ilmu. Ada 2 ulama, ya, terdahulu, ulama salaf, yang sepertinya penting untuk kita baca, kita renungi.
Sufyan Ats-Tsauri rahimallah berkata, dulu aku dikaruniai pemahaman tentang Al-Quran, kata Sufyan Ats-Tsauri. Namun, setelah menerima hadiah dari penguasa, kepemahaman itu dicabut dariku. Maksudnya apa? Bisa jadi, ya, ketika diri kita mengerjakan suatu, menuntut ilmu, ya, itu mengharapkan imbalan dari manusia, ya, bahkan menerima hadiah walaupun kita tidak memintanya, itu bisa mengikis keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu. Ya, bayangkan ulama, ya, ulama terkenal, ya, ulama salaf, itu saja dia menerima hadiah dari penguasa saja, kepemahamannya terhadap suatu ilmu itu dicabut dari beliau. Masya Allah. Ya, itu hanya menerima, tidak meminta, bahkan tidak mengharapkan, ya, seperti itu. Bahkan beliau merasa pemahamannya itu dicabut darinya. Apalagi kita ini, ya, santri sekalian, ya. Yang kedua, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata, kemudian aku wasiatkan kepadamu, wahai penuntut ilmu, wahai santri sekalian, ya, luruskan niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Jadi pesan beliau adalah luruskan niat seperti yang Ustaz sampaikan di awal tadi, karena semua berawal dari niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Jadi setelah niat, maka kita berusaha mengamalkannya setelah kita mendapatkan ilmu. Karena ilmu syari ibarat pohon dan amal itu buahnya. Jadi ilmu itu ibarat pohon, ya, dan amal itu adalah buahnya. Kalau kita hanya menanam pohon saja tanpa memiliki buah, maka kurang bermanfaat. Ya, buat apa kita capek-capek menanam pohon pisang, ternyata pisang itu tidak memiliki buah. Buat apa kita berlelah-lelah menanam pohon mangga, jikalau kita tahu tuh mangga itu tidak dapat berbuah, tidak dapat kita ambil manfaatnya. Oleh karenanya beliau berpesan, karena ilmu syar'i ibarat pohon dan amal itu merupakan buahnya. Dan seseorang tidak dianggap sebagai orang yang berilmu sebelum ia mengamalkan ilmunya. Masya Allah, ya. Nasihat yang luar biasa dari ulama kita Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Jadi, santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu ibarat sebuah pohon, ya. Dan marilah kita pastikan pohon itu memiliki buahnya, yaitu adalah amal. Jadi ilmu yang kita dapati maka kita amalkan, maka itulah buah dari pohon tersebut. Dan kalau selama kita menuntut ilmu namun kita tidak mengamalkan ilmunya, maka kita belum termasuk orang yang berilmu. Jadi syarat orang yang berilmu adalah mengamalkan ilmunya. Mendapatkan ilmu, ya, tentang membersihkan halangan rintangan dari jalan, kita amalkan, maka kita berilmu terhadap hadis tersebut. Nah, gitu ya. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Intinya, ketika kita mendapatkan ilmu, baik itu ilmu dunia, ilmu akhirat, terlebih lagi ilmu akhirat, maka segera diamalkan agar kita tergolong orang-orang yang berilmu. Nanti kalau kita orang yang berilmu, Allah akan mengangkat derajat kita di atas manusia yang lainnya. Nah, Masya Allah, ya. Baik. Kita lanjutkan, ya, saudara sekalian. Ini Ustaz berikan tips bagaimana sih menjadi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini ada 5, ya. Yang pertama, santri sekalian, kita harus menyadari bahwa kita ini awalnya adalah orang yang bodoh. Dan siapa yang memberikan ilmunya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara ulama, perantara ustadz, perantara bapak ibu guru, ya. Lantas, bukan kita yang pertama kali menuntut ilmu. Bukan kita pertama kali menciptakan ilmu. Tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan kita harus sadar, buat apa kita mau sombong? Karena ilmu itu bukan dari kita, bukan kita yang ciptakan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini yang paling penting, yaitu senantiasa mengharapkan ridha dan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan niat, ya. Nah, ini 2 tips pertama. Yang ketiga, setelah kita menyadari dan niatnya benar, maka agar itu kokoh, agar itu kuat, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat penyakit hati. Yang mana tadi? Ada sombong, ada riya, ada sum'ah, dan ada tubuliyat. Kita berdoa dijauhkan daripada hal-hal atau penyakit hati tersebut, karena sebagai penghalang dari keikhlasan. Doanya bagaimana? Doanya banyak, ya. Insya Allah nanti Ustaz akan sampaikan beberapa doa pada pertemuan selanjutnya, karena kalau sekarang tidak akan sempat, ya, insya Allah, ya. Namun Ustaz rasa kalian sudah hafal doa yang sering kalian baca ketika mungkin di TPA atau di sekolah, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, di situ ada doa meminta ilmu yang bermanfaat, ya. Baik. Yang keempat, ketika itu sudah mendapatkan ilmu, maka segera mengamalkannya dan beristiqomah di dalam menjalankannya. Ya, menuntut ilmu, misalnya kita sudah tahu hadis tentang puasa sunnah atau puasa Daud, ya, puasa Senin Kamis, atau sudah mengetahui bagaimana keutamaan salat malam, maka segera kita amalkan, karena itu adalah buah dari ilmu yang telah kita pelajari. Yang keempat. Yang kelima, tidak tergoda oleh perhiasan dunia yang dapat merusak niat awal dalam beramal atau menuntut ilmu. Jadi, misalnya barang siapa yang bisa puasa Senin Kamis, maka akan mendapatkan imbalan sekian, gitu. Dan kita berpuasa karena ingin mendapatkan imbalan tersebut, maka kita sudah tergoda oleh dunia. Karena niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niatnya adalah mendapatkan hal yang tadi akan diberikan apabila kita berpuasa. Nah, makanya kita harus luruskan niat kita, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 5 hal. Santri sekalian, mohon dicatat dan direnungi baik-baik, ya. Baik. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, bisa ditanyakan di komentar di YouTube, ya. Insyaallah Ustaz akan menyimak dan akan membalas di sela-sela Ustaz tidak sibuk di pondok pesantren, ya, insyaallah. Silakan. Nah, alhamdulillah. Kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz tidak menjelaskan secara rinci bagaimana takwa, ya. Tetapi nanti kalian bisa pelajari sendiri, bisa tanya kepada orang tuanya hal-hal yang tidak Ustaz jelaskan pada kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kesempatan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari adab dalam menuntut ilmu. Sekarang kita lihat. Ternyata santri sekalian, pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullah, syarat mendapatkan ilmu adalah dengan bertakwa. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka bukan hanya disertai dengan niat yang lurus, namun juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 2 ayat Ustaz tampilkan. Yang pertama ada Al-Baqarah 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah,
Ingat, takwa dulu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengajarkan ilmunya kepada kita. Melalui siapa? Perantara ulama, perantara guru kita di sekolah, perantara orang tua kita, perantara sahabat kita, ya, perantara alam, ya, perantara anak kecil misalnya. Segala ilmu bisa kita dapatkan dari sarana atau perantara yang lain, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarmu. Jadi bertakwa dulu kepada Allah, maka Allah memberikan ilmunya kepada kita. Kemudian di surah Al-Anfal ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlin 'adzim. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Al-Furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosa. Masya Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan Al-Furqan, ya, dan Allah akan menjauhkan kita dari kesalahan dengan ilmu tersebut. Dan kalau ilmu itu tersebut benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Al-Furqan adalah kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, petunjuk dan kesesatan, halal dan haram, sehat dan sakit, dan seterusnya. Itu Al-Furqan. Maka beruntunglah seorang manusia, seorang santri, yang ia dapat membedakan mana hak, mana batil, mana yang hidayah, mana yang kesesatan, mana yang halal, mana yang haram. Berarti Allah telah membekali ilmu kepada dirinya. Ya, membekali ilmu kepada dirinya. Kenapa ada orang bisa tahu ini hak, ini batil, tapi mereka menukarkannya? Mereka melakukan sebaliknya. Bisa jadi karena mereka, satu, niatnya tidak lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut ilmunya, dan mereka takwanya masih naik turun. Ya, maksudnya adalah masih tidak terlalu kokoh takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka tahu perbedaannya, tapi mereka masih melakukan hal yang batil, melakukan hal yang kesesatan, melakukan hal yang haram. Bisa jadi karena mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insyaallah ya, paham ya santri sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada gambar Allah, ada takwa, ada ilmu. Maksudnya adalah, kita lihat, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada manusia. Dan salah satu buah dari takwa adalah ilmu. Ternyata buah dari takwa adalah ilmu. Ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan, ya, menurunkan ilmunya kepada manusia nanti yang melalui jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu muncullah nanti buahnya ilmu. Jadi salah satu buah dari takwa adalah ilmu. Ya. Baik. Ilmu akan meninggikan pemiliknya menuju derajat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Bahwasanya kalau kita berilmu, Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus menciptakan rasa khauf kepada Allah Subhanahu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini bisa nanti kalian pelajari dalam Adat Thalibul Ilmi. Ada bukunya Ustadz miliki, nanti kalian bisa lihat ya, insyaallah. Jadi, satu lagi, buah dari takwa adalah ilmu, dan takwa kita hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita lanjutkan.
ternyata kalau tadi penghalang niat itu ada 4, ya, maka penghalang dari menuntut ilmu, ya, dalam kaitannya dengan takwa, yaitu adalah dosa dan maksiat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Ad-Dawa' wad-Dawa' bahwasannya seseorang tidak akan mendapatkan ilmu disebabkan dosa dan maksiat. Jadi, santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau mau ilmu kita lancar, kalau mau ilmu kita berkah, kalau mau ilmu kita pelajari dengan mudah, maka coba sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin kita menjauhi dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mengatakan menjauhi karena memang manusia sifatnya adalah terjerumus ke dalam dosa, dan semua manusia adalah berdosa. Ya, semua manusia memiliki dosa. Tidak ada manusia tidak memiliki dosa. Ya. Tetapi kadar dosa dan maksiat seperti apa yang dimiliki manusia itu tergantung ketakwaannya, tergantung keimanannya, tergantung akidahnya, dan terkadang bagaimana ia menuntut ilmu, ya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah virus bagi penuntut ilmu, yaitu adalah dosa dan maksiat. Kenapa sih terkadang kita belajar ingat cepat juga lupa, ya kan? Mungkin kita pernah merasa seperti itu. Kenapa sih kita menghafalnya lambat dan cepat juga lupa? Nah, itu musibah namanya itu, santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kenapa sih ada teman menghafalnya cepat, lupanya lambat? Nah, itu bisa jadi memang betul-betul niatnya lurus, dia bertakwa, dan dia dapat menjauhi dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada santri ini belajar menuntut ilmu, menghafal Al-Qur'an, ya, ilmu kalamnya Allah Subhanahu wa taala dia hafal, ternyata dia masih berbuat dosa dan maksiat, maka hafalannya akan hilang seketika. Tidak percaya? Ustaz telah membuktikannya. Ustaz dulu pernah menghafal, Masya Allah, mudah dihafal. Ternyata satu saja kita berbuat maksiat kecil atau dosa kecil mungkin di mata manusia, tapi mungkin besar di mata Allah Subhanahu wa taala, maka hafalan yang Ustaz lakukan itu hilang seketika saat itu juga. Maka yuk kita jauhi penghalang dari menuntut ilmu, yaitu adalah dosa dan maksiat. Nah, insyaallah ya. Habis hati sekalian, baik. Nah, ini Ustaz memberikan sebuah hikmah kepada kalian. Ustaz ingin menceritakan sebuah ulama fikih, ya, ulama mazhab, yaitu yang bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau ini seorang ulama yang cerdas. Bayangkan beliau telah menghafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Menghafalkan Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Dan ketika dia sudah remaja, maka dia berhasil mengkhatamkan kitab gurunya, Al-Muwatta, yaitu karya Imam Malik rahimahullah. Meskipun santri sekalian beliau dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, namun terkadang beliau sering mengeluhkan buruknya hafalan beliau. Dan gurunya Imam Malik rahimahullah memberikan nasihat kepada Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Apa kata Imam Syafi'i? Ya. Aku mengadu kepada Waki, maksudnya adalah Imam Malik, tentang jeleknya hafalanku. Ya. Ia membimbingku agar aku meninggalkan maksiat. Nah, Imam Malik memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i bahwasannya fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka ia membimbingku agar aku meninggalkan maksiat. Kenapa begitu? Ya, kenapa seperti itu nasihatnya? Karena ia kabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah adalah cahaya. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Bahwasannya ilmu itu adalah
sifatnya seperti cahaya, terang menerangi, ya, terang menerangi, ya, kemudian menjelaskan suatu perkara dengan jelas, maka ilmu adalah cahaya, ya. Ilmu adalah cahaya. Ya, wa akhbarani bi anna al-ilma nur. Dan pesan terakhir Imam Malik rahimahullah, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ya, wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ini pesan yang sangat penting, santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau hafalannya jelek, ya misalnya hafal Qurannya cepat lupa, bisa jadi jawabannya adalah ada maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu bertentangan dengan ilmu Allah. Karena ilmu Allah adalah sifatnya cahaya, menerangi, menjelaskan, ya. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Masya Allah. Gimana santri sekalian? Bisa Mbak TV rahimani wa rahimakumullah. Paham ya? Nah, nanti kalian bisa mengulangi penjelasan Ustadz. Nanti kalau ingin ada yang meminta materi ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian tinggalkan nomor WhatsApp-nya atau emailnya, nanti Ustadz akan kirimkan materi ini sama materi yang pekan lalu kepada yang membutuhkan secara free, gratis. Nah, nggak usah bayar ya, insyaallah. Baik. Nah, ini tugas 2. Ya, pertanyaannya adalah, diskusikanlah dengan orang tua Ananda atau teman sejawat mengapa menuntut ilmu itu mengharuskan adanya keikhlasan niat yang lurus, dan apa kaitannya setelah itu dengan masalah takwa. Ya. Apa kaitan dengan masalah takwa? Nanti jawaban dikirimkan langsung ke Ustadz Rahmat yang di nomor WhatsApp Ustadz dalam bentuk tulisan yang kemudian difoto. Jangan lupa sertakan nama dan kelas, ya. Sertakan nama dan kelas, insyaallah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada materi yang terakhir pada pertemuan yang kedua tiga ini, ya. Pertemuan yang kedua atau ketiga ya? Yang ketiga kayaknya, dengan materi kedua dan ketiga. Yaitu yang pertama adalah, apa tadi? Dari sekalian, pertama adalah pentingnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di YouTube. Kalau Ustaz akan menjawabnya dengan segera, insyaallah. Ustaz akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.